Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengajak ketemu semua untuk marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, maghfirah serta inayahnya pada kita semua sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pertemuan bulanan, karena sesungguhnya ketemu selama yang bertemu. Jadi ketika ada yang kemudian tidak patuh terhadap apa yang kemudian kita sampaikan, artinya kita mau bilang bahwa kalau siapa yang saya patut minimal lapor diri lalu kemudian beta kasih keluar dari PKH. Karena biar ibu-ibu dong ambil kartu, kewenangan untuk kontrol data itu ada di Katong sebagai pendamping. Jadi kalau ibu-ibu dong sebosan mau ikut pertemuan, mau ikut aturan yang kemudian ditetapkan di PKH, maka lapor diri, sampaikan ke beta, lalu kemudian beta kasih keluar dari PKH. Kalau supaya malas terima uang, kalau supaya malas terima uang, lapor diri. Datang lapor, sampaikan ke ketua kelompok bahwa beta supaya malas terima uang, supaya beta balik ke bula itu beta harus kasih hilang nama-nama yang kemudian ketika katong kumpul dong pemalas hadir. Hak kalian adalah menerima uang, kewajiban kalian adalah mengikuti proses yang kemudian ditentukan di PKH. Ada kewajiban kalian di sana. Jangan kemudian ibu-ibu dong menerima uang dengan itu lalu kemudian menganggap bahwa tidak ada aturan mengikat ibu-ibu dong. Yang ada itu. Ada aturan yang kemudian ibu-ibu dong harus patuhi. Kalau ibu-ibu dong yang mau untuk katong atur, maka lapor diri. Lapor. Beta suseng mau diatur lagi, beta mau keluar dari anggota PKH. Sehingga beta NA-in nama-nama itu. Sampai saat ini beta mau jujur bahwa beta mau sampaikan bahwa ada nama satu orang pun yang beta kasih keluar dari PKH. Tapi kalau ibu-ibu dong sebosan untuk menerima, sebosan untuk mengikuti proses, lebih baik lapor diri. Lapor. Pendamping, beta supaya malas terima uang. Beta supaya malas jadi bagian daripada anggota PKH. Sehingga beta harus laporkan ini juga ke katong pengatasan. Ibu Korkap yang bersangkutan sudah tidak mau lagi menjadi bagian daripada KPM PKH. Jangan menganggap bahwa dia anak negeri saja mau. Katong atur dia pun mau saja. Katong suruh pertemuan jam sekian, datang jam sekian. Kalau katong tidak diberi SK, itu katong juga yang datang mau atur ibu dong. Ketika katong lembut, kamu injari katong pung kepala. Padahal tanpa disadari uang itu terima per 3 bulan sekali. Katong ini dikasih kewenangan oleh kementerian untuk memberikan arahan, menyampaikan sesuatu yang ketika ada perubahan dari kementerian itu menyampaikan ke ibu-ibu dong. Jadi ketika ada yang semalas menjadi bagian dari anggota PKH, lapor. Pak pendamping, beta supaya malas. Beta susah mau lagi menjadi penerima PKH. Sehingga beta kembali ke bula, beta kasih NE.
Jangan ibu-ibu dong mengira bahwa kartu-kartu yang ada di ibu-ibu dong pegang lalu kemudian setiap 3 bulan ibu-ibu dong datang digeser. Itu tidak lagi ada yang kontrol. Tidak. Kalian tetap di bawah kontrol pendamping. Jadi ketika ada yang tidak mau lagi, silahkan lapor diri. Beta sulama sing bikin pertemuan. Itu artinya bukan beta sing ini, bukan. Beta tetap masih anggota PKH, beta tetap masih jadi pendamping PKH yang kemudian punya kewenangan mendampingi ibu dong. Jadi hari ini beta kumpul ibu-ibu dong di sini dengan tujuan adalah katong bertemu di awal tahun 2022. Karena di tahun 2022 ada perubahan regulasi, ada perubahan kebijakan yang kemudian ketika tidak disampaikan, ketika katong sebagai pendamping tidak menyampaikan ke ibu dong, maka bisa jadi nanti ibu dong bertanya ke si A, lalu kemudian si A tidak memberikan penjelasan yang baik, dia tidak mengerti, lalu kemudian menjelaskan sesuatu yang kemudian tidak sesuai. Pasti ibu dong bilang, satu ini dia dapat, satu ini yang dapat, satu ini dia dapat, satu ini yang dapat. Jadi ada beberapa hal yang ingin beta sampaikan hari ini. Yang pertama, saat ini di tahun 2022 terjadi perubahan aturan yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Yang mana yang dulu ibu-ibu dong terima sembako, sekarang sudah tidak lagi terima yang namanya sembako. Jadi ketika 3 bulan ibu-ibu dong sing usah lagi suruh orang gesek ibu-ibu dong pengkartu mengenai sembako itu. Karena di tahun 2022 ini tidak ada lagi yang namanya sembako. Itu yang pertama, karena Kementerian Sosial sudah melakukan perubahan, memberikan kewenangan kepada pos untuk memberikan uang tunai. Uang tunai. Jadi uang sembako yang dulu yang terima gesek-gesek barang setiap bulan 200.000, itu sekarang susah lagi. Susah ada sembako lagi. Tetapi dibayar dalam 3 bulan itu 600.000. Tapi itu pun nanti tergantung dari kementerian nama-nama siapa yang kemudian keluar. Dan ketika ada undangan untuk dia dapat, maka dia yang nanti kemudian dibagi, dong datang kasih dia uang. Kemarin di tas sudah. Di tas sudah kemarin. Mungkin di sini besok-besok apa baru kemudian mira dong ada turun. Mungkin dong kemarin itu langsung ke Kumelan kemudian sampai di Kelbon. Olehnya itu ke atas sini belum. Tetapi nanti jadi mungkin kayak begitu, sehingga nanti kalau ada pertemuan-pertemuan yang lain, beta berharap jangan lagi kayak begini. Model-model ini harus dirubah. Kalau misalnya beta berharap satu kali lagi, ketua kelompok kalau misalnya siapa yang suka malas terima jadi anggota PKH, bilang dong lapor. Bilang dong lapor, lalu kemudian beta NE dari itu. Hah?
Ya, katong sing bisa ini orang rezeki. Hah? Jadi yang lain bersabar. Apa tahu mungkin besok apa Mira dong datang yang saya dapat di PKH belum masuk bisa dapat di BPNTK. Amin. 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 Ya ini loh, toh ya.